beautiful memory. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Majelis Taklim, apa dia kok lupa? Darus Sholihin. Darus Sholihin. Desa Air Kuning beserta semua jajaran kepengurusannya yang saya hormati, yang saya muliakan. Ibu-ibu yang saya hormati, saya dalam kesempatan ini tidak terlalu panjang ya, karena memang rangkaian acara sudah kita lalui beberapa acara tadi ya Bu ya. Yang paling penting bagi saya, apa yang nanti saya sampaikan itu bisa dipahami ya Bu ya. Artinya mungkin selawatnya sampai di sana aja dan seterusnya. Langsung nanti mengukit ke materi atau isinya. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir, di hari kiamat kelak, di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagai bukti kita cinta dan kasih kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebelum masuk ke materi, ayo selawat badar ya sebentar ya Bu ya. Salatullah saja ibu-ibu sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, sholawat dalam kondisi sambil nimang cucu baca sholawat insya Allah enggak, ya berkah itu ya, dunia dan nikah, ya sesuai dengan ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diharapkan di sana bagaimana kita di dunia bagus, kalau sudah di dunia baik dan bagus, insya Allah di akhirat juga baik dan terhindar dari api neraka. Ibu ya, jangan juga katakanlah ibadahnya bagus, umpamanya hubungan kepada Allah, tapi muamalah kita, hubungan sama manusia kurang bagus, rasanya kan pas ya Bu ya. Tapi kalau kita dengan sesama manusia itu kita punya kesalahan, umpamanya Allah nggak mau, tidak ikut campur gitu. Sebelum kita sendiri saling memaafkan. Jadi Bu ya, ibu-ibu, pada pertemuan kali ini paling enggak saya akan menyampaikan dua materi singkat-singkat saja. Ya, yang pertama kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ibu-ibu. Yang kedua kaitannya dengan kompilasi hukum Islam bab perkawinan, ya, subbab
syirkah atau harta bersama dalam perkawinan dalam keluarga. Ibu-ibu yang pertama, undang-undang perlindungan anak. Ibu-ibu terjadi apa ya, semacam musibah lah bagi mereka karena mereka tidak tahu. Saya juga mungkin waktu itu apa ya, belum masif, belum merata untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga mereka hilang, tidak tahu jalan sampai terjerat hukum. Gitu. Ibu-ibu terkait dengan undang-undang perlindungan anak ya ibu ya. Artinya yang dimaksud dengan kategori anak itu ialah mungkin ibu tahu ibu ya. Itu anak itu apabila masih umur 18 tahun pas, itu dia seseorang masih disebut kategori anak. Namun sumber 18 tahun lebih baru sudah dikategori dewasa. Artinya sangat ada kaitannya dengan perkawinan ibu-ibu. Ya, kadang-kadang kalau ya zaman sekarang ya, tapi insya Allah di air kuning enggak sih lah ya. Kalau memang anak kita sudah ada tanda-tanda untuk minta kawin, minta teman hidup dan lain sebagainya, jodohkan saja, carikan saja jodoh, pilih bibit, bobotnya itu dibolehkan dalam agama ya Bu ya. Sebelum nanti kita pada jenjang maka perkawinan. Pilih saja dulu, pilih-pilih dan lain sebagainya. Usahakan kompak ya, anak setuju, orang tua juga setuju. Sebab kalau orang tua saja setuju, anak tidak setuju juga susah. Gitu juga sebaliknya, anak setuju, orang tua tidak setuju juga susah. Harus kompak ya Bu ya. Nanti bab setuju dan tidak setuju nih ada nanti bab berikutnya ya di lain kesempatan ya Bu ya. Tapi sekarang kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak. Biasanya ibu-ibu yang umum terjadi kan kadang ini tanpa disadari kadang-kadang anak kita tuh sing tepuk ke besu, tidak tahu tuh karena kurang ada komunikasi. Contoh kasus di keluar ya Bu, anak laki ini keluar punya pacar ceritanya, diajak keluar anaknya. Ceritanya malam mingguan lagi. Padahal anggaplah tidak dikapak-kapakin Bu, sehingga kengeng-kengengan pacaran biasa lah. Kan itu ya Bu ya. Tapi orang tuanya sampai di rumah tidak terima, karena tidak ada izin dan lain sebagainya. Padahal itu kengeng-kengengan, padahal tidak dikapak-kapakin, tidak ada bukti, tidak merah juga enggak tangannya. Saya gitu loh, beli bakso aja darinya. Tapi karena orang tuanya tidak diterima, ya. Atau juga kita waktu itu ya apa itu memang modus orang tuanya supaya dapat apa ya dalam tanda kutip ya kadang-kadang ada diperalat itu ya, sehingga sampai masuk ke jalur hukum. Kalau masih kategori anak-anak ibu-ibu ya, tidak berlaku alasan demen pada demen. Tidak berlaku alasan suka sama. Pak, saya tidak ada maksa. Saya suka sama suka. Tidak memaksa saya. Di mana salahnya? Ya Bu ya. Apalagi tidak ngapak-ngapai. Tetapi apalagi kalau sampai ada tanda-tanda gitu, itu tambah lagi pasalnya. Tanpa izin saja ada pasalnya itu. Walaupun ringan, tapi kan sudah ada enak kan kalau sudah berusaha dalam hukum. Tidak berlaku itu. Kenapa? Karena yang diajak itu perempuan itu, pacar itu yang diajak itu masih kategori anak-anak. Akhirnya kalau nama ngaku gitu. Jadi mengajaknya bertanggung jawab penuh gitu. Kalau sudah 18 tahun lebih bisa berlaku alasan untuk umpamanya di kepolisian, umpamanya di aparatur, di aparat, Pak saya tidak maksa, baru demen. Nakal kawinin, saya berdoa mau saya nikahin. Walaupun begitu, tapi kalau pihak perempuan orang tetap tidak terima bisa masuk ke ibu ya. Untuk itu ya, apa yang ingin kita tekankan sekarang kepada di kesempatan sore hari ini adalah bagaimana kita dengan ada itu hati-hati. Lamun pana orang anak kita keluar tanyain mau kemana, ke rumah siapa, cari apa, sampai jam berapa. Harus ada komunikasi intens seperti itu ya Bu ya. Apalagi anak laki kadang-kadang mungkin ya lebih agresif yuk. Apa agresif itu bahasa Indonesia? Patut jadi apa Bu anu? Lebih lincah gitu, musuh waduh kenal aja.
Ada si moran tidak tuh tidak bilang sama orang tua keluar. Kan itu Bu ya. Takut-takut nanti dia salah jalan. Seperti yang saya contohkan seperti tadi. Jangan sampai seperti itu. Kalau sampai lagi Bu ya, sampai katakanlah ya, kalau kecelakaan lah ya, sampai kecelakaan itu sampai di atas 10 tahun itu pasalnya Bu. Dia Bu anu ya, pernah dengar itu Bu ya? Sampai di atas 10 kalau sampai kecelakaan. Kalau orangnya ada orang tuanya tidak terima, tapi ada sih yang damai karena orang tuanya menerima. Tapi ada juga yang tidak menerima Bu. Tapi juga ada juga yang modus Bu. Akhirnya ya sengaja semacam pancingan Bu diperkarakan, Bu dihukum baru ya mungkin damai kalau ngide. Ada hati-hati, makanya hati-hati jangan kita sampai masuk dan terjebak modus-modus seperti itu. Jaga anak kita ya Bu ya. Islam juga memang mengajarkan seperti itu. Lo takut terus hari komunikasi aja panak, malah kita sama anak kalau terbuka. Ya Bu ya, banyak terjadi karena sih ada komunikasi panak subuh ngelah pilihan, tujuin memen, tujuin bapan sing setuju sama sekali. Padahal panak subuh kadang cinta mati. Gak bisa pokok sinasing tadi tujuan nulen bin apa gimana kan jadi ya ada kesan kurang baik ya Bu ya, jangan sampai seperti itu Bu ya. Sudah banyak data yang terjadi kejadian seperti itu yang terjadi. Alangkah bagusnya antara pilihan anak itu disetujui oleh pilihan kedua orang tua ya Bu ya. Memang susah gampang, kadang-kadang awak pas keras mulai itu macet tuh jangan segitu Bu biasa balikin awaknya. Memangnya bapak, memangnya ibu nak make. Mau make itu saya. Nah, itu seperti itu kan susah juga kan. Nah, jangan sebelum terjadi seperti itu selidang komunikasi sama anak. Ya Bu ya, paham. Sejauh dawu-dawu, nanti di kesempatan lain bisa ditanya atau di kesempatan lain panggil saya, Pak, kita kalau masalah gini, saya dengan senang hati datang mungkin ditemani sama kita ngomong berdua gitu ya. Tidak apa-apa ya, memang tugas saya. Yang kedua, yang terakhir Ibu pernah dengar kata sirkah? Sirkah itu artinya Bu ya, itu terkait dengan harta bersama dalam perkawinan itu. Artinya gini Bu, ada bukannya kajian kadang tidak paham. Ini semacam pengetahuan saja Bu ya. Kalau terkait dengan perdata dan ini ialah kaitannya dengan apabila terjadi darurat. Artinya menurut konfigurasi Islam, umpamanya ibu sudah berkeluarga, kawin ya Bu ya, suaminya kerja dengan maksimal, anggaplah banting tulang dapat hasil. Ibu walaupun ngurus ibu rumah tangga murni, ngurus anak, ngurus rumah tangga, dapur dan lain sebagainya. Apabila semenjak kawin timbul ada harta, ya harta yang timbul itu ya harta bersama. Harta bersama ada milik ibu, milik bapak. Doa lah pikir jangan punya pikiran ibu. Atau begitu juga bapak-bapak selaku pulang jangan baru dia bapak-bapak selaku pulang keluarga yang kerja, ibu-ibu mune dengan bang. Tidak ada seperti itu. Artinya harta bersama, istilahnya sering disebut juga harta bunuh gini. Ya Bu ya, harta bersama. Artinya Bu, umpama nih malah bibis kan beli sepedo. Kalau belian sepedo banyak umpama, tidak masalah siapapun atas nama surat-suratnya, siapapun atas nama beli kawinnya, mau bapak, mau ibu, suka-suka saja. Yang penting uang hasil kerja bersama, tidak masalah Bu ya, siapapun ya atur aja suka-suka saja. Walaupun sama anak kita, tapi kan kita yang membuat tidak masalah. Itu maksudnya harta bersama. Gara-gara itu kita berpikiran nanti apabila umpamanya keadaan darurat yang kita alami supaya ibu kita bersama tidak pusing memikirkan hal itu. Kecuali harta itu punya dasar dan bukti yang kuat bahwa ini bukan harta bersama, itu nanti katakanlah pengadilan yang punya wewenang. Tapi kalau secara umum
Semenjak mulai kawin ya, ada harta apapun bentuknya itu murni milik kita bersama. Tidak bisa pihak laki pada keluarga tuh saya kerja, saya yang lebih kuat, ya dan lain sebagainya. Panasan, berhujan-hujanan saya nyari istri di rumahan sekedar mampu anakan, sekedar masak aja. Masa sama sih? Enggak ada menurut kombinasi Islam bahwa mulai kita ya diikat dengan perkawinan, asal perkawinannya yang resmi ya Bu ya, perkawinan yang sah menurut agama, sah juga menurut undang-undang perkawinan Ibu ya. Itu murni Bu, apa yang kita dapat bersama itu ya, itu milik kita bersama. Ya Ibu ya. Hanya kalau ibu bapaknya keluar kerja di luar rumah, ibu-ibu baik-baik di rumah. Gimana caranya? Bapak keluar datang dari kerja capek-capek sampai di rumah, ibu-ibu usahakan gimana supaya dalam posisi itu jauh loh, dalam posisi yang menyenangkan. Ibu tahu dah engken karena wanita itu demen minum kawate belum ke rumah cemberut lah, apalagi rumah denger ada suara-suara burung yang itu bapak suamimu kayaknya sempat berhenti tadi lo ngomong sampai itu didengar, padahal itu kan apa namanya baru semacam suara-suara burung saja ya Bu ya. Misalkan sampai di rumah, gimana suami capek di rumah ya dibikin senang lah, ibu sendiri yang tahu seninya gimana, mungkin apa yang hobi suaminya dan lain sebagainya ya Bu ya. Saya kira itu aja Bu ya. Bang, bisa tambahin sedikit Bu, zaman sekarang Bu yang berbeda dengan dulu. Zaman sekarang suami keluar rumah banyak pemandangan berseliweran, pemandangan nomplok yo gitu loh. Padahal kita ada minat sebenarnya sama seperti saya, ada minat loh gitu. Kadang-kadang bisa kiripan mata ini gitu loh. Nah itulah Tapi kalau sampai di rumah ngelihat istri kita bening, menyenangkan, udah kita berpikir istri saya masih segar, istri saya masih menyenangkan, ngapain berpikir yang tidak kan supaya seperti itu. Itu aja ibu-ibu dua hal yang saya sampaikan terkait undang-undang perlindungan anak tadi. Jangan sampailah anak kita terjadi seperti yang saya contoh hati-hati. Lamun terima yo nak tuh anu memen papan disin terima ini pasti jadi masalah. Ya Bu ya. Gitu juga terkait dengan harta bersama tadi, cerita tadi bahwa udah kerja maksimal di rumah itu apa yang ada semenjak mulai kawin resmi itu ialah murni milik kita bersama, milik berdua. Bu ya, ibu-ibu yang saya hormati, saya manusia biasa Bu, sudah tentunya ada hal-hal yang tidak berkenan ya, untuk itu mohon dimaafkan ya, karena murni dua tujuan saya sama dengan tujuan ibu ya. Dalam rangka mencari seperti ayat yang kita sebut tadi, kebaikan hidup di dunia selama hayat di kandung badan. So nanti kalau sudah dipanggil, dijemput oleh malaikat ya, aduh nyesal kita kok dari dulu mestinya saya berbuat baik, sering pengajian bukan seminggu sekali lah, mungkin setiap hari. Tapi kalau sudah dipanggil namanya kan tidak bisa lagi kembali itu. Untuk itu saya ingatkan diri saya sendiri dan kita bersama, ayo selama hayat masih di kandung badan kita perbanyak zikir kita ya, amal ibadah kita ya pada Allah, muamalah kita perbaiki terus kepada sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.